Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Yubahu dan dibolehkan fitrun berbuka fi shaumi wajibin di dalam puasa yang wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa bayar kafarah. Bimaradin sebab sakit mudirin yang membahayakan. Dororan dengan bahaya yubahu yang diperbolehkan tayamum bertayamum. Jadi bagi orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu diperbolehkan membahayakan dirinya, maksudnya membahayakan di sini sakitnya bertambah parah kalau puasa, atau sembuhnya itu lambat, atau dia sangat berat ketika dia dalam keadaan puasa. Maka keadaan seperti itu dibolehkan bagi seseorang tersebut untuk tidak puasa. Wa fi safari qasrin, dan dalam safar yang dibolehkan qasar sholat. Begitu juga safar yang dibolehkan untuk qasar sholat, maka diperbolehkan seseorang ini untuk berbuka. Jadi tidak boleh seseorang itu qasar safar tapi belum sampai 82 kilo. Walaupun safarnya itu untuk taat, dia tidak diperbolehkan untuk tidak puasa. Atau safarnya itu sudah lebih dari 82 kilo, tapi untuk maksiat, maka dia tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Wali khaufi alakilan, karena ketakutan yang menyebabkan kematian. Bisaumi sebab puasa min aksin aujuin, dari mengalami kehausan atau kelaparan. Wa in kana, walaupun seorang tersebut itu sahihan dalam keadaan sehat, mukiman dalam keadaan mukim. Orang yang sangat lapar, orang yang sangat haus, kalau dia ini tidak puasa misalnya akan menyebabkan kematian dia, tambah parah sakitnya, itu boleh tidak puasa walaupun dia dalam keadaan mukim. Wafta, dan telah berfatwa Ad-Dhuri, Imam Ad-Dhuri, bianau bahasanya fatwanya Imam Ad-Dhuri itu yalzamu mewajibkan al-hisadina, orang-orang yang dalam keadaan bekerja panen, wanawim, dan semisal mereka tabidu niyati, wajib menetapkan niat di malam hari, menetapkan niat kulalatin setiap malam. Sumaman, lalu seorang lakau yang menemuinya, minhum, dari golongan mereka, orang-orang yang panen, masyaqatun sadidatun, kepayahan yang sangat, aftara, maka dia boleh berbuka. Wa ila, dan jika tidak menemukan dalam keadaan sangat payah, fala, maka tidak boleh berbuka. Jadi bagi pekerja berat, kerja bangunan, panen dan sebagainya, itu ketika di siang hari Ramadan dia kerja, terus dia ini dalam keadaan sangat payah, sangat haus, dan dia tidak kuat. Keadaan seperti itu bagaimana puasanya? Menurut fatwanya para ulama itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi Imam Ad-Dhuri telah memberikan catatan, setiap malam dia wajib untuk niat. Setiap malam dia wajib untuk niat. Terus dalam kitab buku Yatum Tarsidun itu dijelaskan juga syaratnya pekerjaan tersebut itu tidak bisa ditunda pada waktu malam atau ditunda pada setelah hari raya, itu tidak bisa. Maka keadaan seorang tersebut jika betul-betul dia mengalami kepayahan yang sangat, maka dia diboleh untuk tidak berpuasa. Tapi sekiranya seandainya dia mengalami kepayahan tapi dia masih mampu puasa, maka wajib berpuasa.
Wajibu dan wajib qada'u mengqada' puasa. Ma perkara fata yang telah lewat walau biudrin, walaupun sebab udur, min saumi wajibin dari puasa wajib. Wajibu dan wajib qada' Ramadan, puasa Ramadan, wa nadrin wa kafarah. Bi maradin aw safar. Jadi bagi orang yang pernah meninggalkan puasa sebab udur atau tidak, puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa kafarah, ini sebab sakit atau safar, dia wajib untuk mengqadanya. Au tarki niyati, atau meninggalkan niat. Misalnya kita di malam hari bangun-bangun di malam hari ketika bulan Ramadan, bangun-bangun sudah waktu masuk waktu subuh, sedangkan kita ini ingat bahwasanya kita ini belum niat tadi malam, maka kita wajib mengqadanya, wajib mengqada puasa. Dan kita tidak boleh makan dan minum karena menghormati Ramadan. Au bihaidin, atau sebab haid, au nifasin, atau sebab nifas. Hadisnya Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i shalah, kunna nu'maru bi qada'i shaum, wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada'i puasa dan kami tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada'i salat. Karena kalau mengqada'i salat ini sangat berat. Kalau puasa ini terjadi setahun sekali, sehingga orang haid, orang nifas pun diwajibkan untuk mengqadainya. La majnun wa sakran lam ta'tabihi. Jadi tidak wajib bagi orang yang dalam keadaan gila, keadaan kemasukan jin, keadaan mabuk yang dia tidak sengaja, itu tidak wajib qada. Misalnya di tengah Ramadan dia kemasukan jin 1 hari penuh sehingga dia tidak puasa, batal puasanya. Maka keadaan seperti itu dia tidak wajib qada. Atau dia minum obat di malam hari tanpa sengaja, akhirnya dia mabuk di siang hari 1 hari penuh sehingga dia tidak puasa, maka keadaan seperti itu dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengqada. Ini bagi orang yang gila, kemasukan jin, atau orang yang mabuk dengan tidak disengaja, itu tidak wajib mengqadai puasanya jika terjadi itu pada bulan Ramadan. Wa bi majmu'i, dalam kitab Majmu' ana qada yaumis sab, atas bahwasanya mengqada pada dari ragu alal fauri, atas ketika wujubi imsakihi, karena wajib menahannya. Jadi di dalam yaumus sak itu adalah hari di mana orang-orang membicarakan tentang besok itu Ramadan. Mana-mana besok Ramadan, tapi belum ada orang yang melihat hilal Ramadan atau belum ada ketetapan. Besok itu namanya hari Sak. Besok itu namanya hari Sak. Jadi kalau orang yang mengqada itu pada hari Sak, itu diperbolehkan. Tapi dalam mengqada puasa ketika ditinggalkan dalam keadaan uzur, maka seseorang itu wajib tapi tidak ala fauri, tapi ala tarohi. Misalnya habis lebaran, kita tidak harus wajib qada harus habis lebaran, tidak seperti itu. Boleh ketika safar nanti, Muharram nanti, pokoknya belum sampai Ramadan yang akan datang. Itu wajib tapi fauri, tidak seketika. Wajib dan wajib imsakun, menahan diri an mutirin dari membatalkan puasa bihi di dalam Ramadan. Wa in aftara, jika dia berbuka bigori udrin, tanpa ada udur, min maradin, sebab sakit, atau safarin, atau safar, au yaghalatu, atau dia keliru, kaman seperti orang akala dona bakolail, seperti orang yang menyangka masih tetapnya malam, au nasiya tabiyatan niat, atau lupa meletakkan niat pada malam hari, itu dia wajib untuk imsak, wajib untuk imsak. Tidak boleh makan dan minum walaupun puasa di siang hari itu tidak sah. Tapi kalau ada udzur itu tidak apa-apa, seperti orang sakit atau orang safar. Orang safar ketika pulang ke kampungnya di pertengahan siang Ramadan, sunnah untuk tidak makan. Walaupun makan boleh,
Kita dari Pekanbaru sampai di rumah misalnya zuhur, boleh makan, tapi sunnahnya itu kita tidak makan. Wajibu dan wajib alaman absatahu atau seorang yang membatalkan atau merusakkan puasanya bijima'in sebab jima. Ini sengaja. Kafaratun wajib membayar kafaroh. Ma'hu bersamaan wudhu. Jadi kalau orang itu di siang hari membatalkan puasanya sebab jima, berhubungan badan dengan sengaja dan tahu, wajib dia bayar kafaroh disertai qadha. Wa kafaratu idza qarabati mu'minah wa shaumu syahraini matatabi'ain in jaza'anhu fa idza miskinina miskinan wa faqiran. Wa ana jaza'an shaum li haram maradun binati kafarah yu'ti li kulli wahid min qalibi kuat. Jadi kalau seseorang itu dia membatalkan puasanya sebab berhubungan badan, maka dia wajib bayar kafarah dan wajib qadha. Misalnya dia berhubungan badan sekali, maka dia wajib qadha 1 hari. Terus juga dia wajib bayar kafarah. Pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau nggak ada, itu adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nggak boleh ini batal sekali, misalnya 58 hari batal, harus diulangi dari awal lagi. Kalau tidak mampu, memberikan 60 orang miskin. Setiap satu miskin, orang miskin itu 1 mud. Mudnya kurang lebihnya 7 on dalam keadaan mentah. Ada yang tanya? Dalam menentukan awal bulan puasa dan Idul Fitri, dan itu dulu kan sering terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU ya. Iya. Bahkan itu yang sering hanya 1 hari kalau Muhammadiyah dengan NU. Tapi ada juga yang sampai 2 hari, 3 hari. Nah, perbedaan itu apakah pernah terjadi pada zaman Rasulullah? Kemudian ada juga yang dia mengikuti Muhammadiyah itu lebih cepat, misalnya kan. Hari ini misalnya udah harusnya hari raya. Nah, itu banyak kan dia ikut Muhammadiyah, hari ini dia juga berbuka, lebarannya ikut yang NU. Artinya dia libur berbuka lebih dulu, tapi hari rayanya sama. Ada juga seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu berdosa atau tidak gitu? Seolah-olah kan main-main gitu kan. Kalau terjadi pada zaman Nabi itu tidak ada. Ketika zaman Nabi itu ada seorang sahabat itu lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Maka Nabi langsung memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumumkan bahwasanya besok puasa. Jadi ketika zaman Nabi itu satu penetapannya dan tidak ada khilaf masalah ru'yatul hilal. Kemudian dalam kita wajib puasa ini ada 2 keadaan. Pertama, kita ini harus melihat hilal, sumu liqruyati. Puasalah kalian sebab melihat hilal. Kalau kita tidak bisa melihat hilal, maka kita harus mendengarkan orang-orang yang adil. Misalnya satu orang adil, dia telah mengatakan saya telah melihat hilal, besok kita wajib puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita misalnya mendengar di berita atau di acara di televisi bahwasanya pemerintah telah menetapkan hilal besok puasa, kita wajib puasa. Nah, menurut Ibnu Hajar, bahwa satu negara itu sebetulnya puasanya tuh satu keadaan, satu waktu sebetulnya kalau menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, sejauh 83 kilo itu boleh untuk berbeda, karena ketetapan hilal itu berbeda-beda menurut Imam Rafi'i. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar ini yang lebih kuat, intinya kalau ditetapkan pemerintah itulah yang wajib bagi kita. Kenapa? Karena pemerintah itu ru'yah, lihat langsung. Nah, adapun misalnya yang berbeda, yaitu penglihatan mereka mereka menetapkan tuh bukan biasanya dengan hisab biasanya. Orang Muhammadiyah itu biasanya dengan hisab. Nah, hisab dengan cara hitungan itu dalam Tanbihul Qulub itu
boleh dia puasa tapi untuk dirinya sendiri. Yang wajib secara umum itu ya penetapan pemerintah itu. Jadi seandainya pemerintah di Jakarta lihat hilalnya itu misalnya di Jawa Tengah, terus pemerintah Jawa menetapkan besok orang Jawa wajib puasa karena sudah hilal sudah terlihat, orang adil atau ulama telah melaporkan ke pemerintah misalnya, itu wajib, seluruh orang Jawa wajib. Nah kalau di Sumatera ini misalnya ada orang melihat hilal misalnya, ya itu dilihat. Kalau yang melihat itu bukan tingkatan level orang adil, tingkatan ulama, yang melihat itu orang biasa, dia wajib puasa hanya sendiri saja, bukan untuk umum. Nah sekarang yang menetapkan misalnya berbeda itu siapa yang menetapkan tuh? Karena yang dilihat ini puasa untuk umum itu, yang menetapkan itu yang dilihat. Kalau yang menetapkan itu misalnya orang adil, bisa dipercaya, bisa kita jadikan patokan. Seandainya orang Muhammadiyah menetapkan berbeda, bisa. Seandainya seperti itu. Cuman kalau terjadi di Jawa dua keadaan ini saya belum bisa menerima. Artinya ya belum bisa memutuskan. Masih muskil, sangat muskil gitu. Intinya masih sangat muskil karena ketika terjadi pada zaman Nabi itu, Nabi merintahkan seluruh sahabat puasa. Itu yang terjadi. Yaitu wallahu alam. Nanti di Padang sana ada acara baru lagi, ya kan? Sisa selisih 2 hari, 1 hari dengan NU. Nanti Padang selisih 3 hari. Nanti di mana lagi sana ada nanti. Ya intinya kita ikut pemerintah. Itu adapun orang itu tanggung jawab orang itu sendiri. Ketika zaman Nabi menetapkan, ada sahabat lapor kepada Nabi, Nabi menetapkan menyuruh sahabat agar mengumandangkan atau mengumumkan puasa, itulah pemerintah sekarang ini yang kita pegang, gitu loh. Terus, dan nanti kalau memang bisa membayar menggunakan 60 orang, suaminya, istrinya nggak bisa membayar, sementara 2 bulan berturut-turut, kadang suaminya di siang hari dia pindah pula, lagi kan seperti itu. Mana cara solusinya? Yang kewajiban bayar kafarah itu suaminya saja, istrinya nggak ada, kewajiban apa. Istrinya cukup foto aja. Ya, 1 hari. Kalau sehari misalnya. Terus? Wajibu dan wajib alaman atas seorang antara yang dia berbuka di Ramadan pada bulan Ramadan liudrin karena udur layurja zawalu, yang udur tersebut tidak bisa diharapkan hilangnya tidak bisa diharapkan hilangnya udur tersebut. Kakibirin seperti orang tua, wamorodin dan orang sakit, layurja baruhu yang tidak bisa disembuhkan sakitnya, wajib membayar mudan 1 mud likul yaum untuk setiap hari minhu darinya. Ingkana jika dia musiran dalam keadaan kaya, mampu, binedin dalam keadaan tidak puasa tersebut, bila kodoknya dengan tanpa kodok. Jadi orang yang tua yang sudah udur, atau orang yang sakit yang sekiranya itu sulit untuk disembuhkan, maka dia tidak wajib puasa dan tidak wajib kodok. Hanya saja setiap hari itu mereka membayar 1 mud. Jadi orang tua 1 mud, nanti dia tidak wajib kodok. Atau orang yang sakit sekiranya ini divonis dokter nggak bisa sembuh lagi, ini nggak wajib puasa juga nggak wajib kodok, cukup membayar 1 mud setiap hari. Terus dengan tanya, orang gila terus?
Batas gila itu ya sekiranya dia ini ya hilang ingatannya, terus atau dia ingatan masih ada tapi sudah nggak normal, itu masuk gila. Stres itu sudah masuk junun, sudah masuk gila. Dia misalnya masih bisa jak omong-omongan tapi secara EQ ini wis rusak, ini masuk junun ya, sebab masuk gila ya. Ya. Masih bisa. Ya kalau seperti itu ya kita apa tuh namanya mengikuti dari ucapan dia secara dohir. Wa hisabuhum 'alallah. Kita mengikuti ucapan dia secara dohir. Dia ngaku gila ya dihukumi gila, enggak puasa. Jadi nggak perlu kita meneliti secara mendetail, nggak perlu. Kalau dia biasanya gila terus ngaku gila ya itu ya dihukumi gila. Terus ya puasa dalam perjalanan Ustaz. Puasanya tadi kan dikatakan bahwasanya apabila kita dalam perjalanan yang panjang, contohnya sholat itu ada keringanan untuk puasa, begitu pun puasa. Tapi kan dalam perjalanan itu Ustaz, kita tuh tangguh mampu Ustaz, cuma agak sedikit kepayahan Ustaz, tidak sampai mengakibatkan kita sakit keras gara-gara puasa Ustaz. Jadi pertanyaannya mana yang lebih afdal Ustaz, membatalkannya atau terus berpuasa Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ini saya pernah dapat cerita dari kawan Ustaz. Jadi dia itu kan dagang di pasar Ustaz. yeah. Jadi istrinya katakan, gak usah puasa aja lah bang, cuma aja puasa. Abang juga di pasar tuh nengok perempuan-perempuan yang nggak nutup aurat, pakaiannya ketat-ketat. Jadi puasa itu percuma, nggak dapat pahala, mending nggak usah puasa aja gitu Ustaz. Jadi benar seperti itu dia berpikir iya juga kan gitu Ustaz. Dalam posisi seperti itu dia itu karena dia menganggap dia nggak dapat pahala terus nggak berpuasa, itu tuh apa salah gimana Ustaz? Dalam bersafar itu secara umum hukumnya boleh kita ini untuk tidak puasa. Cuman seandainya kita mampu berpuasa itu bagaimana? Boleh kita nggak puasa, cuman yang lebih utama kita puasa. Kalau kita mampu, misalnya mabuk hanya sebentar, tapi mampu badan fisik itu kuat. Nah itu yang lebih afdal puasa, yang lebih afdal. Tapi kalau kita tidak mampu, misalnya sering masa angin, mabuk tengah perjalanan, kita nekat, terus akhirnya kita sampai juga waktu maghrib misalnya, itu yang lebih afdal dibatalkan. Yang lebih afdal dibatalkan. Ya perkataan istri seperti itu ya satu sisi ada benarnya, satu sisi ada salahnya. Ada benarnya itu istri itu mengatakan melihat ajnabiyah di pasar itu nggak ada pahalanya, bener itu. Jadi puasa itu yang membatalkan puasa itu ada dua keadaan. Ada yang membatalkan secara fikih, ada yang membatalkan secara pahala. Yang membatalkan secara pahala ya makan, minum, berhubungan badan, kemasukan sesuatu di antara lubang ini itu batal secara fikih. Nanti dia wajib qadha. Gitu. Ada secara fikih itu sah puasanya tapi batal pahalanya. Kamin shaim laisa min siyami ila ju' wal aksa. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ini adalah batal dari segi pahala, mukbit kalau bahasa fikihnya mukbit. Mukbit itu secara fikih sah tapi secara pahala hilang. Ya di antaranya seperti itu. Kita puasa di siang hari tapi mata nggak bisa jogo, melihat perkara haram, ini gak enak pahala, nggak dapat pahala ini. Kita puasa di siang hari, tapi misalnya ngomong orang, ini posone sah secara fikih, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kita ke pasar misalnya melihat ajnabiyah sengaja, secara sengaja, ini posone ya sah secara fikih, tapi nggak dapat pahala apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga saja. Nah, adapun dia menentukan sikap seperti itu, yaitu salah. Itu salah karena puasa itu wajib, walaupun dia tidak dapat pahala, tetap wajib secara fikih, betul. Sehingga dia wajib qadha dan dia berdosa besar, fasik, jadi fasik akhirnya. Walaupun dia tidak dapat pahala, tetap kewajiban taklif, hukum taklif itu tetap
dibebankan kepada dia hukum wajib itu, gitu. Tetap wajib walaupun dia misalnya nggak dapat pahala sama sekali, tetap hukum fikih itu tetap wajib. Ya pahala itu urusan lain. Terus dia itu kan ada yang orang yang katanya gitu tiap hari bayar ketemu ya bukan aja sekalian bukan apa ada cara kayak gitu. Di dalam Fathul Bari itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih ini itu setiap hari ya. Setiap hari. Cuman boleh kita kasihkan satu orang. Gitu loh. Setiap hari tapi kita kasihkan satu orang tuh boleh. Misalnya si A, ini fakir atau miskin. Udah itu aja kita kasihkan terus sampai selesai. Terus Baitaman mata wali sholah wala qada wala fidyah. Barang siapa yang mati sedangkan dia masih ada hutangan sholat, maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Enggak wajib bayar qada, tidak wajib bayar fidyah bagi orang yang masih hidup, bagi keluarganya. Wa fi qaul ka jami'i mujtahidin ana tuqda anhu li khabari Bukhari wa ghairuhu. Babi sama ikhtarahu jam'un min ababina wa fa'ala bi subki an abqaribihi. Jadi segolongan ulama berpendapat boleh orang yang meninggalkan sholat terus dia meninggal dunia diqodoi itu bagaimana? Dibayar kafarah itu bagaimana? Menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu diperbolehkan karena berdasarkan satu riwayat hadisnya Bukhari. Dan begitu juga Imam Subki, beliau telah mengqodoi sebagian kerabat-kerabatnya yang pernah mereka meninggalkan sholat sewaktu mereka masih hidup. Itu diperbolehkan, tapi nggak wajib. Tapi boleh. Orang tua kita meninggal dalam keadaan masih meninggalkan sholat, kita qodoi atau kita bayar fidyah boleh. Dan pahalanya itu sampai ke pasal si mayit. Nggih, pripun? Puasa Ramadan ini kan wajib. Semua orang kan ada yang jika kita tanya dia yang bekerja misalnya bekerja sawit atau kerja yang berat, saya nggak sanggup puasa sebulan. Sehingga di bulan puasanya dia nggak sanggup gitu. Di luar juga harus dikodok. Dikodok juga dia tetap seperti itu. Akhirnya ya nggak pernah melaksanakan. Nah, status orang yang seperti itu bagaimana, dan kita yang melihat seperti itu tuh apa yang kita lakukan? Kita berikan nasihat. Kita beri nasihat dia agar setiap malam tuh tetap wajib niat. Terus kita berikan solusi kepada dia tetap wajib puasa. Seandainya nanti bapak nggak kuat betul-betul, bapak diperbolehkan dalam Islam untuk tidak puasa, untuk makan dan minum. Jadi kita kasih solusi. Kadang-kadang orang seperti itu tambah kita kasih, oh nggak boleh puasa, nggak boleh, haram, wajib puasa. Kadang-kadang orang yang imannya lemah, bukan dia menerima, mengingkari perdunya puasa itu dosanya lebih gede nih kufur. Nah kan kita untuk orang awam yang jauh dari agama ini kita solusi dalam fatwanya para ulama itu diperbolehkan, tapi dengan cara bapak setiap malam wajib niat, terus bapak juga wajib usaha semaksimal mungkin. Sekiranya nanti di tengah hari atau siang hari bapak betul-betul nggak kuat, baru diperbolehkan berbuka dengan niat karena uzur, karena nggak kuat. Itu dengan demikian dia ini akan terlepas dari dosa besar. Pertama, akan terlepas dari dosa besar. Tapi kalau sudah tidak niat, dari rumah sebelumnya sudah sarapan, alasan saya nggak kuat, itu dosa besar. Ini dosa besar ini. Selisihnya sebetulnya sedikit sekali, tapi karena satunya hawa nafsu, kejahilan, satu anak ilmu nih jauh. Nah karena kejahilan ini jadi dosa gede, jadi dosa besar akhirnya. Nah dengan tadi itu tidak ada dosa. Itu kita kasih nasihat seperti itu bagi orang-orang umum. Jadi kita kasih solusi.
Jangan kita potong, puasa Ramadan itu wajib. Nah, itu namanya menyebabkan orang mengingkari agama itu. Kayaknya bagus kata-kata ini, tapi itu bisa-bisa menyebabkan orang mengingkari agama. Jadi kita menyampaikan sekiranya selagi fatwanya ulama itu masih diperbolehkan, ya kita sampaikan. Ngeman-ngeman saudara kita ini kalau dalam keadaan kufur, nah itu lebih parah lagi itu. Terus, nah itu nanti kodoknya, ya kita kasih solusi. Bapak kalau libur, hari libur, luangkanlah untuk kodok, untuk kodok puasanya. Masa setiap hari, setiap bulan selibur sekali, masa nggak mampu? Mesin aja istirahat kok. Ya. Kita kasih solusi, sebulan sekali atau 2 kali untuk kodok puasanya, jangan kerja, gitu. Terus, hukum makan tidak orang yang tidak berpuasa dengan alasan karena bekerja atau tidak sanggup, tetapi makanya di kalangan orang-orang berpuasa saya pernah melihat di pasar secara terang-terangan orang makan sarapan pagi ya. Kalau orang-orang itu berpuasa itu apa hukumnya? Yang kedua dan hukum orang yang memfasilitasi, contohnya di warung kan, jadi dia biasa berjualan karena bulan puasa dia tetap berjualan, warungnya ditutup, fungsinya tutup, tapi kaki orang banyak di dalamnya kan gitu. Itu apa hukumnya? Mungkin karena dia beranggapan itu adalah usahanya kan. Tapi di sisi lain kan dia telah memfasilitasi orang untuk berbuka kan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, bahwasanya Al-Quran tidak boleh dibaca dengan bahasa lagu kita dan lain sebagainya, itu kan dilarang kan. Apakah hukumnya membaca sholawat itu sama seperti membaca Al-Quran? Tidak boleh dinadakan dengan nada-nada cinta, karena saya sering mendengar kan, kadang sholawat itu disadur dari lagu Tarawih dan lain sebagainya, itu sudah dijadikan musik-musik sholawatan. Apakah itu haram? Ya hukumnya ya haram kita makan di siang hari, apalagi di depan umum itu hukumnya haram, nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Nah, orang yang jualan makanan di siang hari itu bagaimana hukumnya? Secara baik jual beli sah, jual belinya sah, nggak ada ulama yang batalkan jual belinya, nggak sah jual belinya, cuman perbuatannya haram. Seperti begini, dalam ketika adzan Jumat, adzan kedua, misalnya kalau adzan 2 dikumandangkan, kita jual beli, hukumnya haram, tapi sah jual beli kita. Nah begitu juga di siang hari Ramadan itu hukumnya haram, perbuatan dia menjual makanan itu haram, tapi kalau dia misalnya jual beli atau jual beli ya sah. Itu perbuatannya itu yang dilarang. Tapi kalau jual belinya hukum sah di jual beli tetap sah. Ada jual beli itu yang sah tapi haram, ada yang makruh tapi sah, ada yang tidak sah dan haram. Tidak sah dan haram itu jual beli bangkai, jual beli najis, itu nggak sah dan haram. Tapi kalau barang-barang itu suci halal, sah jual beli, cuman caranya itu yang diharamkan. Yang tadi itu yang terjadi itu warung itu kan memfasilitasi orang-orang yang nggak berpuasa, orang muslim, orang dalam perjalanan dan itu alasannya. Saya nggak tahu jalannya yang aslinya. Jadi kalau tujuan seperti itu apa boleh? Kalau misalnya itu jauh dari keramaian, mungkin jauh dari kampung, dia niatnya memang untuk memfasilitasi orang-orang musafir, nggak masalah. Tapi kalau di pasar itu sesuatu yang nggak mungkin. Masa musafir ya beli di pasar itu. Liwasail hukumul maqasid. Itu wasilah-wasilah menyebabkan orang itu nggak puasa ya jadi haram juga, jadi wasilahnya itu jadi dosa juga. Ya kalau sholawat itu ya sholawat itu maknanya apa tuh? Mendoakan Nabi, memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Karena Nabi itu menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah setiap saat dan keadaan beliau itu masih naik terus derajat beliau. Akhirnya kita baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu masih naik terus derajatnya Nabi. Tapi tidak sepantasnya kita baca sholawat kepada Nabi agar untuk menaikkan derajat Nabi, tidak. Tapi manfaatnya untuk diri kita.
Nah, sholawat itu akan makbul jika dibaca dalam keadaan adab, beradab. Misalnya dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan bersuci, itu makbul. Atau kita tidak dalam keadaan maksiat. Tapi kalau sholawat dijadikan nyanyian, apalagi untuk nyanyian cecak romo misalnya, itu kalau haram enggaknya saya nggak tahu. Cuman secara adab itu sangat kurang adab kepada Nabi. Ya sholawat itu makbul. Apa tuh makna sholawat itu? Ketika orang itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ketika itu bagaimana keadaan kita membaca sholawat itu? Kita bayangkan zatnya Nabi. Kita seakan-akan membayangkan Nabi itu di depan kita. Gitu loh. Itu baca sholawat. Tapi kalau baca sholawat untuk nyanyian itu wallahu alam jelas kurang adab. Tapi kalau haramnya saya nggak tahu. Jelas itu kurang adab. Jelas kurang adab. Terus kurang bagus. Terus wa qala Muhaib at-Tabari yasirul mayit kula ibadah tuf'alu anhu wajibatan au mandubatan wa bisaril mutarrim alifi. Jadi Muhaib at-Tabari. Muhaib at-Tabari itu seorang ulama besar sehingga tingkatan beliau itu setara dengan Imam Mazhab. Muhaib at-Tabari itu dulu beliau bermadzhab Hanafi, pernah bermadzhab Syafi'i. Tapi beliau akhirnya tidak bermadzhab Syafi'i juga tidak bermadzhab Hanafi, mendirikan mazhab sendiri. Begitu luar biasa dari segi keilmuan beliau. Nah, beliau ini berfatwa dalam Syarah Mukhtar, beliau mengatakan akan sampai kepada si mayit setiap ibadah yang dikerjakan oleh orang yang hidup, baik ibadah fardu atau ibadah sunnah. Ini kita itikaf, saudara kita meninggal, itikaf niat itikaf sunnah. Kita gantikan dia itikaf itu dapat pahala juga dia. Pokoknya ibadah-ibadah yang fardu atau yang sunnah kita kerjakan untuk mayit itu menurut Muhib atau Bari itu sampai kepada si mayit. Itu Muhib atau Bari itu nggak ada yang mengalahkan untuk zaman sekarang. Gak ada apa-apa nih. Dah, Rena? Sama pahalanya yang mengerjakan dapat pahala, si mayit juga dapat pahala. Manfaatnya dapat juga sampai kepada si mayit. Ini termasuk ya puasa, termasuk sholat. Bagus juga kita qodoi saudara-saudara kita, orang tua kita kan, ambil niatnya qodoi sholat. Gitu sampai kepada mereka menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan tanya? Ya. Masalah berbuka dalam puasa Ramadan. Ya. Jadi dalam puasa Ramadan itu menjual dari kata-kata. Mungkin karena salah lihat kan di dalam perjalanan kan capek kan, nggak mendengar azan tapi dia patokannya sama HP. Silap mata nggak dikira dia udah buka, rupanya itu masih belum. Itu apa puasanya itu susah atau gimana? Ya puasanya batal. Karena al aslu baqaul nahar. Aslinya waktu itu masih siang. Batal puasanya. Wajib qadha dia. Berbeda ketika sahur. Jadi ketika makan sahur dia ragu. Makan-makan ternyata sudah masuk waktu subuh. Lah itu sah puasanya. Tapi misalkan yang memberikan pengumuman salah lihat kan. Kita takut aja enggak tahu azan. Rupanya masih kurang beberapa menit lagi. Apakah sama juga kan? Sama. Harus dikodok. Kita patokan adzan itu cukup untuk kita buka atau untuk kita sahur dengan syarat orang yang adzan muadzin itu adil, gitu loh. Tapi kalau orang muadzin sekedarnya setiap orang Islam jadi muadzin nggak bisa kita jadikan patokan, nggak bisa. Oh si fulan sudah adzan nggak bisa. Oh ini sudah waktu maghrib nggak bisa. Syaratnya muadzin itu harus adil. Kadang-kadang kelemahan kita justru anak-anak itu suruh adzan maghrib waktu puasa. Ini kekeliruan yang fatal sebetulnya. Kekeliruan yang fatal. Muadzin itu syaratnya diantaranya mustahabnya itu adil, orang sudah balik punya sifat adil, orang sifat punya taat. Itu sifat-sifat muadzin, nggak pernah bohong, ya kan? Nggak pernah maksiat.
Makanya dalam hadis itu siapa yang adzan 12 tahun dijamin surga. Wali ya. Muadzin itu wali ya. Maksudnya hadis-hadis itu harus memenuhi kriteria muadzin yang disabdakan Nabi itu. Di antaranya adil. Sehingga muadzin itu bisa kita jadikan patokan untuk apa saja. Oh ini waktu buka ini, oh hadis sudah adzan ini. Cukup. Satu orang sudah cukup. Ini waktu sahur, ini sudah habis waktu sahur karena dengar adzan. Ya sing adzan muadzinnya adil. Tapi kalau muadzinnya nggak jelas, nggak bisa kita jadi patokan. Wajib ijtihad. Cari HP, cari jam, makanya kita di rumah itu kita sediakan apa tuh? Waktu-waktu dari depak tuh. Jangan berpatokan hanya dengan masjid, dengan musola, dengan muadzin. Muadzin oke jarang sih nggak adil ya. Banyak yang tidak adil muadzin sekarang. Sehingga nggak bisa kita jadikan patokan untuk suatu hukum, itu nggak bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.